Salah satu kabar paling menggembirakan di dunia stand up comedy adalah kabar bahwa Suci dan Suca akan kembali. Suci 10 akan hadir di Kompas TV, Suca juga akan hadir di Indosiar, dan konon akan timelinenya berdekatan atau bahkan mungkin bersamaan. Pada saat yang bersamaan, ketersediaan komika-komika solid lagi banyak-banyaknya. Ada banyak nama-nama yang lu tahu sekarang itu belum pernah ikutan Suci. Nah, pertanyaannya, dengan Suci dan Suca menjelang, sebenarnya perlu ikutan nggak? Lu perlu ikutan nggak? Lu mungkin bertanya-tanya, gue perlu ikutan Suci atau Suca nggak ya? Nah, kita bahas sekarang, tapi iklan dulu dong. Fuh. Oke, Suci dan Suca akan datang. Ini adalah dua kompetisi terbesar di stand up comedy di Indonesia. Dua-duanya punya kekuatan masing-masing, dan dua-duanya valid untuk diikutin. Tergantung sebenarnya arahannya lu seperti apa. Nah, banyak orang mulai nanya sama gue, ini bentar lagi ada Suci, ada Suca. Gimana ya? Gue ikutan nggak ya, Bang Manji gitu. Ada yang bilang ikut aja. Ada yang bilang ngapain ikut begituan gitu, nggak perlu gitu. Yang bener yang mana? Kata mereka. Terus jawaban gue, ya dua-duanya bener. Lah kok bisa? Ya bisa, tergantung yang lu mau apa. Apa yang lu mau saat ini dalam karir lu. Karena ngikut Suci dan Suca itu tidak serta-merta kemudian lu langsung jadi komika sukses loh. Enggak. Ngikut Suci dan Suca nggak serta-merta langsung kaya. Enggak. Ngikut Suci dan Suca bukan berarti serta-merta lo langsung punya fanbase. Enggak juga. Nah, terus ngapain ikutan? Nah, ya itu. Jadi gini. Ini adalah sesuatu yang biasanya gue kasih tahu pas mentoring hari pertama, baik Suci ataupun Suca. Cuman karena udah dipastikan gue nggak ikutan menjuri Suci dan Suca karena gue ke New York, maka lebih baik gue bongkar. Tadi gue ngomong bongkar. Gue buka sekarang aja. Dan kalau lu berpikir siapa yang menggantikan gue, jawabannya juga gue nggak tahu. Karena nggak mungkin lah, gue udah antara tour tahun ini atau lagi ada di New York, jadi nggak kepegang. Nah, kalau misalnya gue lagi nge-mentor Suci atau Suci untuk pertama kali, gue selalu ngebuka dengan sebenarnya tuh di sini mau ngapain. Kalau mau menang, gue kasih tau caranya. Caranya buka nggak ya? Bentar, gue mikir bentar. Buka nggak ya? Buka atau enggak? Kalau gue buka, kira-kira akan berdampak sama para peserta nggak ya? Nggak usah deh, nggak usah gue buka. Kalau lu pengen tahu caranya menang Suci atau Suca, kalau kita ketemu, tanya. Tapi gue nggak akan taruh di sini. Kalau lu pengen menang, ada caranya. Gue ajarin di hari pertama. Di hari pertama Suci dan Suca gue mentoring. Tapi ada alasan lain kenapa lu perlu untuk ikutan Suci atau Suca. Kalau memang lu bilang sama diri lu sendiri, gue sepakat ingin ngebangun karir, dan sepakat ingin istilahnya persisten dalam ngebangun karir. Kenapa gue ngomong gini? Karena lu bisa aja ngomong, oke, gue mau berkarir sebagai stand up comedian, tapi kemudian 1 tahun kemudian lu bilang, enggak deh gitu. Bisa loh. Makanya ini pertanyaan mesti dijawab dulu. Apakah lu memang sepakat mau ngebangun karir? Karena lu bisa aja nggak ngebangun, maksudnya gimana caranya? Lu stand up cuman karena pengen stand up aja. Pengen terlibat dalam komunitasnya, pengen disebut sebagai stand up comedian, dan itu nggak apa-apa, dan boleh-boleh aja. Kalau lu pengen berkarir sebagai stand up comedian, maka lu tahu bahwa besar kemungkinan penghasilan utama lu tuh porosnya tuh stand up. Entah itu gig stand up, corporate gig stand up, entah itu special stand up, entah itu tour stand up, entah itu ngajar stand up, entah itu ngejuri stand up. Pokoknya porosnya di stand up. Kalau lu bilang kemungkinan besar, atau nggak kemungkinan besar ya, lu bilang sama diri lu sendiri, iya, gue pengen hidup dari stand up, maka itu adalah sebuah kesepakatan bahwa lu pengen ngebangun karir. Ketika lu bilang, oke, gue pengen ngebangun karir, lu mesti nanya dulu sama diri lu sendiri,
panjang nggak nih gue? Kalau gue mau sepakat ngebangun karir, gue bisa panjang atau enggak? Jawaban itu mesti dilihat dari apa yang ada dalam hidup lu ke depan nanti, rencana hidup lu. Mungkin anak lu, usianya dan segala macam itu semua harus jadi pertimbangan. Nggak bisa internal, mesti ngeliat sekitarnya juga. Anak-anak lu umurnya berapa, mereka mau berapa lama lagi di SD, berapa lama lagi butuh duit masuk SMP, duit masuk SMA, duit masuk kuliah, yang kayak gitu-gitu tuh mesti dalam pertimbangan ini untuk yang sudah menikah dan punya anak. Dan apakah lu bisa bilang sama diri lu sendiri, ya udah gue sepakat gitu, gue akan ngambil ini jangka panjang. Kalau itu jawabannya, maka Suci dan Suca bisa tepat untuk lu. Mana yang masuk Suci atau Suca tergantung. Suci sama Suca ini gue lihat-lihat mirip kayak skena stand up LA sama skena stand up New York. LA seneng yang huge personality. New York senengnya stand up straight stand up, yang berarti ya udah stand up aja. Setup punchline, technical. New York. Lu bawa personality di New York bukannya nggak bisa kena, bisa juga. Tapi skenanya lebih seneng yang seperti itu. Sebaliknya kalau lu ada di LA bukan berarti lu bawa setup dan punchline aja nggak cukup. Cukup juga, cuman masalahnya sebagai contoh ya, Jerry Seinfeld, ini kan komika New York ya. Itu sampai dengan mungkin baru berapa tahun yang lalu, tapi dari dia pertama kali stand up 70-an akhir sampai sekitar tahun 2000-an tidak pernah dapat pass dari The Comedy Store. Tidak pernah. Semua komika lain angkatannya dia dapat pass. Dia juga ditanya, gue nonton ini di Comedian in Cars Getting Coffee. Lu belum pernah dapat pass? Belum. Kenapa? Nggak tahu gue. Tapi kita semua tahu sebenarnya, orang-orang tahu. Karena si Mitzi Shore yang punya The Comedy Store nggak suka sama Jerry Seinfeld karena Jerry Seinfeld terlalu normal. Mitzi Shore tuh suka komedian tuh kayak yang punya karakter aneh-aneh tuh, kayak Jim Carrey, dia seneng kayak gitu. Kayak siapa namanya tuh yang laki-laki. Gue suka banget ngeliat yang laki-laki gendut, Cina, Tiger Belly. Damn it, I forget. Tapi intinya kalau mau di LA itu harus huge personality, yang kuat personality-nya, sehingga kalaupun teknisnya tipis dia masih bisa bertahan karena personality-nya gede. Kalau di New York nggak bisa kayak gitu, dan Seinfeld itu tipikal komika New York yang benar-benar orang biasa ngomong aja gitu. Suci dan Suca hal yang sama. Suci itu lu mau jadi stand up comedian Suci, lu mau jadi artis Suca. Karena kalau misalnya personality lu gede, lu bisa punya usia yang lebih panjang untuk bertahan di situ. Apalagi kalau lu bisa enak tektok main sama host dan sama mentor dan segala macam. Bukan berarti yang Suca nggak ada skillnya. Kita tahu Aci Resti adalah juara Suca, tapi skill komedinya, skill nulisnya bagus. Semuanya, bahkan Cemen, Iva, Bintang Emon. Cuman TV-nya tuh nuntutnya tuh beda, ngerti nggak sih maksud gue? Dan untungnya Suca juga dijaga sama juri. Itu kalau misalkan Suca itu pakai voting SMS, mungkin beda lagi nasibnya. Tapi karena dijaga sama juri, akhirnya kualitasnya juga kualitas yang solid gitu. Tapi dua-duanya tuh beda gitu stylenya. Dan lu harus coba untuk jawab pertanyaan ini, lu pengennya masuknya kemana gitu. Karena yang satu lebih bener-bener lebih membutuhkan kemampuan penulisan. Bahkan kadang-kadang yang karakternya gede, kalau penulisannya lemah, habis bensin dia. Akhirnya nggak jadi juara. Kita sering lihat ini. Nah, tapi kemudian lu mesti tanya sama diri lu sendiri, apakah emang gue mau konsisten untuk ngebangun karir. Karena kalau ada satu hal yang Suci dan Suca lakukan, dia memaksa lu untuk punya klip stand up terus-terusan di YouTube. Semakin lama lu bertahan, semakin banyak klip stand up lu ada di YouTube. Dan ketika klip stand up lu ada di YouTube, dia akan biasanya diambil sama kanal YouTube ini, disebar dan segala macamnya. Mau itu dari Suci berapa atau Suca berapa, klipnya masih pada main sampai dengan sekarang. Terus lu mungkin nanya, tapi kan berarti kan buat apa? Kenapa lu bilang ada di YouTube itu penting? Kalau lu nggak ngomongin TV-nya, karena zaman sekarang yang dibutuhkan memang naruh klip YouTube. Kalau pengen ngebangun fanbase yang gede ya. Kenapa gede? Karena gini kan, buntutnya
lu boleh sepakat ini atau enggak ya, karena gue tahu ada yang bilang, tapi ngapain, banyak kok komedian yang nggak pernah naruh klip di YouTube tapi punya karir dan punya fanbase. Betul, tapi yang tidak terelakkan adalah mulut funnelnya berapa gede. Kan gitu kan, lu kan pengen hidup dari stand up. Gue punya fanbase yang militan 1.000 orang, ya oke 1.000 orang. Tapi nanti kalau lu pengen hidup dari 1.000 orang ini, maka 1.000 orang ini kalau numunya dikit jadi 1.000, 1.500, 2.000 gitu-gitu, dia mesti mau diajak naikin harga tiket lu untuk kemudian lu bisa hidup. Kan kita kan nyarinya kan hidup dari stand up kan. Atau lu pakai cara lain, funnel atasnya lu buka sehingga penambahannya juga makin gede. Semoga ini masuk akal ya. Karena kalau lu naruh di YouTube, lu kan naruh sampel dari stand up lu gratisan di YouTube. Dan YouTube tuh gratis. Dari yang gratis ini mungkin sekian persen akan tertarik. Dari sekian persen ini mungkin akan mengaku fans. Dari sekian persen yang fans ini mungkin akan beli tiket. Dan yang beli tiket ini kemudian akan misalnya lanjut ke beli digital download, semua karya lo jadi yang militan banget lah gitu. Bayangin kalau misalkan lu nggak punya funnel gede ini, funnelnya nggak segede ini. Misalkan lu nggak naruh klip lu di YouTube, maka ujung funnel itu jadi sempit. Apakah bisa dalam? Ya bisa, tapi ya sempit aja gitu. Ini pilihan karir. Mau yang mana tuh bebas. Karena ada juga yang, gua bener-bener nggak mau gua punya fanbase yang banyak banget, gua nggak mau karena nggak enak. Dan valid. Salah satu yang bikin Beatles berhenti itu justru karena fanbase-nya kegedean. Karena waktu itu si Beatles manggung, saking masifnya orang pada ngejerit, mereka main musik gak didengerin. Terus mereka nanya, kalau ketenaran membuat orang sebanyak ini datang dan hanya ngejerit dan gak menikmati kita bermain musik, ngapain kita punya fanbase sebanyak ini? Gitu kurang lebihnya. Itu juga waktu itu yang sempat bikin Radit berhenti stand up. Radit datang ke sebuah acara, kemudian pas dia naik ke atas panggung, semua orang ngejerit, wah gitu. Radit tapi harus nunggu dulu. Radit bilang, halo selamat malam, wah gitu. Jadi yang Radit tadinya kalau nggak salah harusnya manggung 15 menit, kalau nggak salah akhirnya manggungnya cuma berapa, 7 menit kalau gue nggak salah. Karena dia nggak bisa stand up, orang datang situ udah terlalu gede. Jadi orang yang pengen funnel sempit, valid. Ini adalah pilihan karir. Tapi kalau misalnya lu ingin perbesar funnel lu, dan ini adalah jalan yang lebih sering gue ambil, maka lu harus naruh klip stand up lu di YouTube. Di TV itu nggak cukup, kurang tepatnya. Karena bahkan stand up Indo tuh meledak gara-gara klip YouTube. Semua stand up comedian yang ada di Indonesia minus Iwel, karena Iwel udah duluan sebelum ada stand up Indo. Semua stand up comedian di Indonesia kecuali Iwel itu ada di Indonesia gara-gara klip YouTube. Seandainya Ernest nggak ngupload klip di YouTube, mungkin kondisinya beda. Mungkin nyampe juga, tapi nggak secepat sekarang. Kalau lu pengen punya karir, ya harus naruh klip YouTube. Atau klip Instagram ya. Kayak di New York, komedian-komedian yang gue ngeliat karirnya, projectionnya oke, itu komedian-komedian yang konsisten naruh klip stand up-nya. Mau itu lemah klip stand up-nya, mau itu enggak, ditaruh. Makanya gue juga kemudian naruh klip-klip. Coba lu perhatiin, sejak gue di New York, konsisten bener gue. Gue bukan cuma naruh di YouTube, bahkan gue naruh di Reels, naruh di Shorts, naruh di TikTok. Kenapa? Karena memang itu yang dibutuhkan. Coba lu cek orang namanya Sammy Obeid, Sammyobeid. Ini salah satu yang gue suka. Sama Jamie Wolf, Jamiewolf atau FF, gue lupa. Terus siapa lagi ya? Ya itu aja dulu 2. Segitu cukup kayaknya. Lo kan lihat bahwa mereka, sama ini. Namanya siapa? Osama komedian, bukan. Gue lupa. 2 orang itu mereka rutin sekali. Kenapa? Karena mereka tahu dari naruh klip mereka di internet, orang akan bisa nemu mereka. Dan dengan itu peluang-peluang jadi pada ada. Bisa ngebangun fanbase dan bisa dapat perhatian comedy club. Nah sama, komedian di Indonesia juga mesti kayak gitu. Nah terus gitu kan, orang bertanya, oke, gue ngerti sekarang kenapa mesti naruh klip di internet. Tapi apakah harus suci dan suca? Tidak. Tapi pertanyaannya, kalau nggak dipaksa disuci dan nggak dipaksa disuca, emang lu konsisten naruh klip stand up lu di YouTube? Enggak jawabannya. Boro-boro. Nulis disiplin aja pada nggak mau. Bener nggak? Gue kan sering ketemu kadang-kadang komunitas yang bilang, kalau nggak ada suci dan nggak ada suca, jadi nggak ada semangat nulis. Ya.
Kalau emang lu punya masalah dengan disiplin diri, ya masuk suci dan suca itu penting. Penting untuk lu. Kalau lu nggak punya masalah disiplin diri, nggak perlu belajar untuk berdisiplin, ya lu bisa lakukan itu sendiri tanpa ikutan suci dan suca. Dan bukan cuma itu. Pertama, kalau lu masuk suci dan suca, lu jadi mau nggak mau disiplin punya konten stand up lu naik di internet. Ya dong? Yang mana kalau misalkan lu punya masalah dengan kedisiplinan dan konsistensi, nggak ikutan suci dan suca, membuat lu sulit untuk punya klip stand up di Instagram atau di YouTube. Tapi, salah satu yang lain adalah, kalau lu ngelakuin itu sendiri, kualitas penulisan joke-nya apakah bisa sesolid dan sebaik kalau misalnya lu ikutan suci dan suca? Karena di suci dan suca, lu emang terpaksa, mau nggak mau, dipaksa untuk nulis yang terbaik. Karena kalau nggak lu keluar. Jadi bukan cuma masalah konsisten naruh klip YouTube. Konsisten nulis joke bagus tiap minggu. Karena lu sendiri malu dong kalau misalnya lu punya joke jelek lu bawa ke TV kan lu malu kan. Jadi lu terpaksa untuk nulis yang bagus setiap minggu. Dan ketika itu naik ke YouTube, bukan cuma sekedar klip stand up lu ada di YouTube, atau bukan cuma klip stand up lu ada di Reels atau di TikTok atau di Shorts. Klip stand up yang bagus yang ada di YouTube, Shorts, Reels, TikTok. Nah, kalau misalkan lu bisa konsisten memaksa diri lu untuk nulis joke bagus setiap minggu, memaksa diri lu untuk ngupload video stand up setiap minggu, maka lu nggak perlu banget suci dan suca. Nggak perlu banget, karena lucu ya lucu aja. Kayak Awe nggak pernah ikutan suci dan suca, tapi orang ketemu dengan stand up-nya dia karena setiap kali ada klip stand up-nya di YouTube atau dimanapun, bagus. Orang suka aja nontonnya. Akhirnya friend-base-nya ketemu. Di luar bahwa dia juga punya podcast ya. Dia bikin konten yang memperkuat personal brand-nya. Orang kan jadi tahu banget Awe gara-gara obrolan dia sama Pican atau obrolan dia sama Randika Jamil. Nah, kalau lu nggak punya masalah dengan konsistensi untuk nulis bagus setiap minggu dan rilis setiap minggu, nggak perlu kita suci dan suca. Karena memang nggak ada jaminan. Bahkan keluar minggu pertama atau kedua pun bukan berarti kemudian lu nggak bisa punya karir di stand up. Uus jawabannya. Patra Gumala jawabannya. Patra Gumala dan Uus sekarang masih berkarir. Uus punya spesial, Patra punya spesial, baik-baik aja. Kenapa? Karena di luar suci, mereka terus ngejalanin karir mereka. Bahkan, kalau lu juara suci pun, tapi nggak ada follow up-nya, percuma. Atau juara suca pun, nggak ada follow up-nya, percuma. Lu harus tetap, jadi setelah lu juara, punya klip banyak, mau nggak mau kan orang kebentuk tuh. Lu harus ada follow up-nya. Harus bikin sesuatu. Baiknya sih bikin special. Gue selalu menyarankan bikin special. Kenapa? Karena dengan bikin special, lu minimal punya 1 jam materi stand up yang lu sendiri bisa potong-potong untuk lu sendiri taruh di punya lu. Karena, nah ini kekurangannya. Yang ada di Suci dan Suca, tayangnya di Kompas TV dan tayangnya di YouTube Indosiar. Gue nggak tahu bisa minta atau enggak ya. Yang pasti itu bukan milik lu. Kalau misalnya diizinin sih akan baik juga buat lu, jadi lu bisa naruh di kanal lu, di Instagram lu, jadi audiens bisa masuk sini. Tapi kalau misalkan bikin special, lu bisa memastikan bahwa itu hanya ada di handles-nya lu, di Instagram lu, di TikTok lu, di YouTube lu, di Twitter lu. Bisa cuman ada di situ, sehingga kemampuan untuk narik massa ke sosmed lu jadi makin gede. Tapi sekali lagi, nggak mesti, tergantung. Lu nggak mesti jadi ikutan suci atau suca untuk jadi komika berkarir. Makanya kata gue, tergantung apa yang lu pengen tuh seperti apa. Semoga menjawab, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silakan coba taruh di kolom komentar. Gue akan coba untuk jawab kalau gue triggered sama pertanyaannya. Terima kasih untuk yang sudah nontonin Suci dan Suca dengan gue sebagai juri. It's kind of like an end of an era. Karena gue udah nggak lagi jadi juri di situ. Mentor mungkin bisa sesekali ya, tapi juri udah nggak. Dan nanti kita tunggu saja. Karena gue juri tetapnya di Suci. Di Suca gue cuma juri tamu. Kita lihat aja nanti di Suci siapa yang akan menggantikan gue untuk bersama dengan Radit dan Cing Abdel.
Semoga sih yang gantiin gue murah ketawa juga. Thank you, bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.